Udah mulai tuh. Lah, Aduh, gimana sih kita kita terlalu malah asik sibuk. ini ya. Oke. Halo Sobat Seduduk Keren, kembali lagi di podcast Seduduk Keren. Sejenak duduk dengerin Obrolan KTK Romo nih Nganjuk. Oh iya, Fan, malam ini kita ngobrol apa ya? Gimana ya? Kita kan sebagai umat Katolik nih. Iya. Gimana kalau kita itu membahas soal mungkin Apa? sakramen pengampunan dosa atau pengakuan dosa mungkin? Oh, sakramen tobat. Iya, oke. Boleh, Iya. boleh Gimana? tuh. Setuju nggak? Biar kita lebih paham dengan Boleh sih. apa sih yang dimaksud dengan sakramen tobat itu Ya, sebenarnya kan sendiri. kita belum paham ya, jadi kita harus bahas benar-benar mendalami. Nah, kadang kita kalau mengaku dosa, takut gitu. Dan ini kita obrolin lagi ya. Oke. Tapi kadang aku bingung loh, Kenapa tuh? kok bisa ya kita bisa mendapatkan pengampunan dosa itu. Padahal kadang kita melakukan itu apa gitu loh. Kayaknya ya gimana ya? Aku lebih ini sih, lebih pengen tahu apa sih sebenarnya. Terus kita enaknya gimana ya ini? Aha. Lu ngagetin aja Sven ini. Gimana nih Kak Met? Kita kan bingung juga nyari Wah iya, masa kita mau mencari sendiri, terus kita nanti butuh menggala, pemahaman. nanti kita menafsirkan sendiri, terus akhirnya kita salah tafsir, kita ngobrol ditanya orang apa pengampunan Bosan, dosa ini nih, ternyata salah. Oke. Nah kita malu juga Halo. dong. Mbak Men, Halo. Mas Adwen, Iya. Sehat? Kebetulan sehat. Puji Tuhan. Anginnya gopes tapi. Iya nih malam-malam. Se. Adem. Ini ngomong-ngomong tumben dari mana? Dari pasturan mau nongkrong di sini sih. Nongkrong. Sini Kebetulan ada. banget ya. Wah, kebetulan nih. Kebetulan banget. Ada Heeh. partner nih. Apa iki? Kok rasanya ono sesuatu iki? Iya nih. Kita Kita buka contekan. jangan nyampe dong. Kita lagi bingung nih, brother. Iya, Dengan yang namanya sakramen tobat atau yang lebih biasa kita sebut dengan pengakuan dosa. Oh gitu. Iya. Bingungnya apa? Bingungnya. Jadi kita kan sebagai orang awam ya. Awam ya. Orang awam. Iya, iya. Orang muda lah. Iya. Kita masih Orang bingung muda. terlalu mendalami gimana sih sakramen tobat itu seperti Oke, gimana sih? begitu. Iya. Terus aku juga bingung nih, Ter. Gimana? Kok bisa ya kita orang Katolik ada namanya sakramen pengampunan. Nah, kita bingung. Dosa-dosa kita tuh yang karena banyak dong. Terus kok bisa ya diampunin dengan begitu aja sama Tuhan. Wah ya, Nah, memang itu ini. gimana? Biar kita tuh paham, nggak salah tafsir gitu loh. Karena Oh, kita iya. salah tafsir ditanya orang, apa pengampunan dosa, Mer? Aku menjelasinnya A, ternyata sebenarnya B. Nah, kita Oh, kalau gitu. salah kan malu juga lah, brother. Ya, banyak orang yang ngomong yo bingung apa Iya. sakramen tobat, pengampunan dosa itu apa, tapi ya supaya nggak bingung Contoh, banget gitu ya, huh? kita akan bicarakan di sini Oke, gitu. siap. Isi toh. Apa, Aku- brother? Mbak. Sampun. Oke, begitu. Saya tahu. Iya, Aku iya. tadi mau nawarin minum apa, malah udah pesen dulu. Iya, aku Wah, harus kita kecolongan. pesen. Sorry. Nggak Akan mau apa-apa. minum apa? Aku pesen dulu. Oke. Bentar Aku ya. sudah. Oh iya, Ah. mau aku Oke. pesen dong. Aku biasa teh tawar. Apa nama? Oh, teh hangat manis aja deh. Teh hangat hangat manis manis. satu, teh tawar hangat satu. Dah, kasih ya. Teh. Oke. Jangan lama-lama loh, buru haus. Mau nggak, brother, kalau mau menjelaskan? Gimana? Ayah, Sambil menunggu pesanannya mungkin Iya. kita langsung mulai tanya-tanya. saya jangan dulu. Memperkenalkan dulu Oh, dong. iya. Mungkin sobat Oh, semua kenalan. keren di luar sana. Dari mana? Terus di paroki Santo Paulus Nganjuk itu dalam Rangka apa rangka gitu ya? apa? Jangan bilang dalam rangka main. Oh ya. Monggo. Oke. dijelaskan dulu. Terima kasih. Selamat malam dan semuanya untuk para pendengar podcast Seduduk Keren. Perkenalkan, saya Frater Alfons. Saya berasal dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Saat ini saya di Nganjuk ngapain? Nah, saya dapat tugas pastoral dan juga
live in selama sebulan, terutama di bulan Juli ini di Paroki Santo Paulus Nganjuk. Begitu. Oke, mau gitu. tanya apa ini? Ya udah tadi. Mengenai sakramen tobat. pertobatan. Ya. Iya, Romo. Sebenarnya apa sakramen tobat itu? Ya, karena dia ada yang tanya begitu. Ya, kalau patron kita untuk belajar sakramen itu sebenarnya kita bisa lihat dalam Katekismus Gereja Katolik. Gitu, Ya. ada Katekismus Gereja Katolik. Jadi di situ itu semua pengajaran tentang gereja itu lengkap, banyak hal yang dimasukkan. Ya. Nah, salah satunya sakramen tobat. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1420 sampai 1422, sakramen tobat merupakan sakramen penyembuhan. Tujuannya yaitu di mana sakramen ini mampu memberikan rahmat kehidupan baru bagi orang Kristen yang sering kali rapuh karena ya bisa jadi takluk dalam dosa. Karena Yesus sebagai tabib jiwa dan tubuh orang beriman, dia menghendaki gerejanya melakukan karya penyembuhan dan penyelamatannya. Jadi secara rohani begitu. Nah, karya inilah terwujud dalam sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Jadi sakramen penyembuhan lebih ke secara jiwa. Wah, terima kasih gorengannya. Gitu. Jadi ada dinamika penyembuhan secara ilahi begitu. Lalu banyak julukannya. Ada yang ngomong seperti sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa, sakramen perdamaian, pendamaian atau perdamaian. Dan sangat jarang sekali kalau kita ngomong dengar kata-kata sakramen pendamaian begitu. Sakramen perdamaian. Ya, kok karena kesannya aneh gitu loh. Oke, nah di situ mengapa semua banyak sebutan itu nggak mempengaruhi hakikat penting dari sakramen tobat itu, yaitu kembali menuju Bapa dengan mengakui dosa serta menerima pengampunan dan kedamaian. Nah, kenapa menjadi sakramen perdamaian? Karena mencakup dua gerak pertobatan, yaitu pendamaian dengan Allah, manusia dengan Allah, dan pendamaian dengan sesama. Begitu. Jadi ini bisa dibilang kalau kita udah mengaku dosa nih ya, Frater. Berarti Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Iya, begitu. Sekarang nih, Frater. Kalau Gimana? setahu aku ya, pengampunan dosa itu kita harus ngadep Romo lah, secara pribadi ya, untuk mengaku dosa-dosa kita. Nah, semisal nih, Frater, kadang kan malu nanti Romo jadi tahu dong apa yang telah kita lakukan. Nah, misalnya aku pengen pengakuan dosa tapi langsung ke Tuhan Yesus itu sendiri di rumah. Itu gimana, Frater? Ya, oke, itu penting. Tapi saya kira karena tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus mau meneruskan karya keselamatannya di dunia dan itu diberikan ke gereja. Ya, perlu kita yakini dan percaya bahwa ya sakramen pengampunan dosa ini adalah jalan satu-satunya orang Katolik untuk menerima rahmat pengampunan itu. Jadi kita minta ampun secara langsung ya saya kira ya belum lah. Iya. Bukan pengampunan Nanti akan dosa banyak ya itu ya. Aku akan menjelaskan banyak hal, misal dasarnya apa sih begitu, lalu apa, kenapa kok harus begini begitu. Nanti akan tak jelaskan. Jadi ada beberapa hal gitu. Oh, jadi semua itu untuk sakramen pertobatan itu tertuang di Alkitab yang di ada, ya. 2 Korintus 5 Ya, ayat itu yang 20 dan terus sama Matius 5 ayat 24. Nah, itu dasar biblis yang cukup tepat mengatakan bahwa sakramen pendamaian, sakramen tobat itu apakah sungguh? Nah, itu dasarnya itu. Oke. Apa? Ada yang perlu ditanyakan? Aku ada satu lagi nih. Gimana? Terus bagaimana sih latar sejarah sakramen tobat bisa terbentuk? Sejarahnya bagaimana ya? Kalau banyak terutama aku terima saat kuliah ya, di seminari dengan itu apa namanya? Sejarah sakramen tobat itu panjang. Pertama, bentuknya tidak mapan kita berjumpa dengan Romo, nggak mapan kayak saat ini, tapi pada masa awal gereja itu dilakukan hanya dosa pelanggaran berat, misal kayak apa ya, pemujaan berhala, pembunuhan, zina hingga murtad. Jadi kalau kita murtad itu dianggap dosa besar begitu. Nah, peniten, orang yang mengakukan dosa ini namanya peniten, itu diminta untuk melakukan laku disiplin yang cukup keras.
Jadi dipisahkan, harus pakai pakaian yang khusus. Nanti kalau misa harus pergi dan sebagainya. Ya, seperti itu pokoknya. Supaya nanti dia diterima lagi oleh gereja. Biasanya kalau tidak salah ingat, itu pada saat perayaan Paskah biasanya mereka akan diterima kembali begitu. Tapi ya begitu, masa pertobatannya itu enggak sebulan 2 bulan gitu, bisa tahunan gitu. Lama juga ya? Lama, jadi lama. Nah, akhirnya dipengaruhi gerakan monastik atau gerakan kebiaraan di Eropa yang cukup kuat di mempengaruhi gereja Barat. Kan gerakan monastik atau kebiaraan ini cukup berkembang di timur dan dibawa oleh para misionaris Irlandia waktu itu, di mana penitensi perorangan ini masuk pada daratan Eropa pada abad ke-7. Dan penitensi yang dibawa oleh para misionaris Irlandia ini tidak memakan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, tahunan begitu, tapi ya bisa langsung begitu. Dan dilakukan secara rahasia antara imam dan peniten. Dan praktik pengakuan perorangan ini ya menjadikan alasan yang sangat memungkinkan orang untuk terus menerima, berulang kali menerima rahmat pertobatan dan pengampunan. Jadi itu sejarahnya. Gitu. Penitensi itu apa seperti ini sih? Kan pernah nih aku ngaku dosa, terus disuruh baca ini, disuruh melakukan itu, semacam itu kan? Ya, Atau yang kalau peniten itu orangnya. Kalau Orangnya. sudah penitensi baru itu lebih ke apa yang harus dilakukan. Kayak Iya. bisa juga hukuman ya. Tapi kalau hukuman terlalu keras banget keras ngomongnya. Tapi paling enggak itu olah batin kita berarti. begitu. Tapi Untuk kita nggak kebayangin juga ya, brother. Kalau di ini kayak tadi brother bilang jangka waktunya nggak sebulan 2 bulan, bisa Iya. bertahun-tahun, terus kita disisihkan dalam waktu Iya. misa. Aku jadi nggak kebayang kalau sampai saat ini masih seperti itu ya. Apakah kita nggak jadi umat yang habis pengakuan dosa tuh nggak jadi minder atau gimana? ya kan akhirnya itu kan jadi ini. Aku pernah baca-baca salah satu santo yang cukup kuat itu ngomong itu Santo Cyprianus dari Kartago. Dia ngomong para pendosa ini di dalam karya Delapsi namanya. Jadi mereka itu ada ya di dalam gereja ini ada tarik ulur. Ya apa menerima orang murtad, berzina dan membunuh. Tapi paling tidak Santo Cyprianus mengatakan bahwa kalau mereka kembali ya sudah, kita sambut mereka sebagai anak-anak Allah yang Baru lagi. yang baru begitu. Bahkan ada ya akhirnya ada banyak heresi gitu. Heresi itu kayak seperti aliran sesat pemikiran yang ngomong bahwa nggak bisa ini. Kalau sudah murtad gitu. Dan itu tidak boleh. Gereja akan menawarkan misinya tadi ya Pak, menyelamatkan dan menyembuhkan gitu. Begitu. Oke. Siap. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai sejarah. Ya, sejarahnya seperti itu sebagai. Oh ya, terima kasih. Tulani, Terima kasih. Mana yang besar? Jos ini, cocok ini untuk terima kopi ini. kasih. Terima Numpang kasih. ngobrol, oke. Mbak Agatha. Silakan Frater diminum dulu. Oh ya, terima Lagi kasih. dingin soalnya Frater. Kok nggak anget? Hangat. Kurang panas. Buat nyanyinya lagi dingin kurang panas. Aduh. Akhirnya minum juga ya. Oke, kita lanjut aja ngobrolnya. Lanjut saja, monggo. Boleh, Apakah boleh. pertanyaan selanjutnya? Gini nih Ter. Ya. Jadi sakramen pertobatan itu atau pengakuan dosa tuh tentunya ada ini dong, ada seperti landasannya untuk Ya. dasarnya biar kuat gitu loh, brother. Oke. Itu apa dong? Oke, jadi landasannya secara Alkitabiah itu sakramen tobat itu punya landasan di Perjanjian Baru dan Lama. Kalau Perjanjian Lama di mana? Secara eksplisit dijelaskan itu ada di peran imam dalam upacara penebusan dosa orang Israel. Itu menjadi penting. Makanya tadi Mbak Mary tanya apakah langsung saja tidak bisa gitu. Nah, ini dijelaskan peran imam itu untuk menjadi perantara antara manusia dengan Allah itu sendiri. Nah, mau ditemukan di mana? Kitab Imamat bab 1 sampai 7.
Bab 1 Jadi sampai 7. bab 1 sampai 7 itu akan dijelaskan bagaimana seluk-beluk upacara pengampunan dosa itu yang dilaksanakan oleh imam. Lalu perjanjian baru, landasan sakramen tobat dapat ditemukan dalam Matius bab 16 ayat 19. Bunyinya adalah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi itu kuasa suksesi apostoliknya yang diberikan secara khusus kepada para rasul, yaitu Petrus sendiri. Dan kuasa ini bukan hanya sekedar berdampak memberi pengampunan dosa, namun untuk menggabungkan kembali pendosa ke dalam persekutuan umat Allah. Dan Yohanes bab 20 ayat 21 sampai dengan 23 secara eksplisit juga menunjukkan kuasa pengampunan dosa ini diberikan kepada para rasul. Yesus mengutus mereka seperti Bapa telah mengutus Yesus untuk mengampuni dosa-dosa dunia. Kuasa ini diberikan para rasul serta diteruskan kepada gereja sampai saat ini. Begitu. Jadi gini ya, di perjanjian baru dan di perjanjian lama tuh intinya sama. Iya. Ada kuasa yang diberikan. Jadi dulu di perjanjian lama imam diberi kuasa untuk memberikan pelayanan upacara penghapusan dosa orang Israel, dan di perjanjian baru Yesus sendiri memberikan kuasa itu kepada para rasul. Iya. Begitu. Ternyata lumayan ribet juga kalau kita mencari sendiri ya. Ribet. Jadi kalau kita mencari penafsiran sendiri pasti kita salah. Iya, takutnya kan kita salah paham, orangnya juga salah juga. Iya. Kita kan harus istilahnya menemukan pemahaman yang benar lah. Iya, betul. Ya, baca KGK itu yang benar itu. Ya, oke, nanti kita baca lagi ya biar paham. Iya. Terus gini Gimana? Untuk pengakuan dosa ini apa harus kita nunggu momen-momen hari raya atau pas aku ini nih pengen mengaku dosa ini, apa memang bolehlah dalam 1 tahun tuh berapa kali kita mengaku dosa, apa memang ada waktu yang harus ditentukan khusus gitu? Memang kalau hukum gereja kan mengatakan kan mengaku dosalah pada hari raya Natal dan Paskah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau itu kan anjuran. Tapi sebenarnya kalau kita mau pengakuan dosa setiap bulan is okay, no problem. Jadi Bahkan kalau kebiasaanku di seminari bersama para frater yang lain, kami itu ada acara rekoleksi bulanan. Jadi setiap bulan kami itu akan mengadakan upacara sakramen tobat dengan romo yang membimbing rekoleksi begitu. Nggak wajib, tapi paling tidak mau diingatkan kembali itu loh rahmat pengampunannya. Dan itu kan menjadi alasan sejarahnya supaya tidak menjadi peniten umum di depan yang dengan waktu yang lama. Tetapi dengan personal imam dan peniten itu supaya dia dapat menemukan rahmat Allah terus menerus begitu. Ya, paham. Terlalu panjang, tapi ya coba-coba sebagai pendasaran oke lah ini gitu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita sedikit tahu ya. Tadi kan juga Mbak Mary kan takut, waduh ambek Romo yo ini. Jangan takut. Nah, dijelaskan peran imam sebagai perantara ini didasarkan perutusan para rasul, landasan yang menguatkan sakramen ini. Nah, sehingga pelayanan imam dalam sakramen ini dituntut dia menjadi seorang gembala jiwa sebenarnya. Sehingga maksudnya gembala jiwa itu gimana? Ya merawat, mengarahkan sebenarnya. Jadi nggak usah takut. Bahkan secara saya pernah guyon dengan beberapa orang waktu itu adalah rahasia sakramen tobat adalah rahasia paling tergaransi di dunia ini. Yang kita takutkan tuh itu justru sebenarnya, Frater. Nah, akan ada efek yang cukup berat ketika imam akan mengatakan dosa kita. Misalnya imam A membocorkan pengakuan dosa si umat itu ini. Akan berat. Biasanya ada ya ekskomunikasi atau apa gitu. Begitu, jadi nggak usah takut, saya kira. Kamu kapan terakhir ngaku dosa? Kapan terakhir? Kapan ya? Jangan-jangan nggak pernah lagi. Oh, pernah.
Nah, itu menjadi penting saya kira. Oke. Begitu. Kopi pahit. Loh, Loh, Romo. kok ada Romo? Halo Romo. Pak Firmawan. Orang ini lagi. Loh, kan Ya, Iya, orang Romo. ini lagi pertanyaan. Tanya-tanya tadi lo Romo tentang sakramen tobat Romo. ya bagus lah. Iya. Silahkan duduk dulu, tapi kursinya kurang. Kurang. Mbak, Mas, boleh minta kursi? Oh, ini lo. Kursi satu dong. Kursi satu dong. Nah, oke, makasih, makasih. Pak Hermawan sebelah saya, Pak Hermawan. Apa kabar ini? Tuhan baik, Romo. Mer, apa kabar, Mer? Baik, Romo. Kebetulan lagi ini ada Loh, Romo juga. saya tahu ini tadi gimana ceritanya, Frater ini? Gini loh, Romo. Banyak hal. Kita kan tadi ngobrolin tentang sakramen tobat. Terus landasannya apa? Sakramen tobat itu apa? Nah, ini Nah, yang mumpung ya. dijelaskan yang dijelaskan Frater tadi kan mengenai landasan Sakramen. sakramen tobat ya. Jadi Frater tadi menjelaskan dasar landasan di Perjanjian Baru dapat ditemukan dalam Matius bab 16 ayat 19. Terus juga menegaskan soal otoritas pengampunan dosa yang diberikan kepada Rasul secara khusus kepada Petrus. Nah, yang kedua, terus juga Frater menjelaskan peran iman yang ditemukan dalam dasar kitab Imamat bab 7 sampai bab 1 sampai 7. Terus di Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23 secara eksplisit juga menunjukkan kuasa pengampunan dosa. Nah, untuk Romo sendiri ini gimana sih tanggapan atau mungkin ada penambahan lain soal landasan sakramen tobat itu? Biar kita semakin ngerti, Romo. Loh, kan sudah cukup itu. Ya kan nggak abdol kalau nggak Romo yang menjelaskan begitu Nah, loh. artinya gini, apa yang disyaratkan Frater saya kira sudah cukup baik Iya. ya. Memang itu menjadi landasan yang dipakai oleh gereja sejak awal. Mengapa terutama gereja Katolik itu mengakui ini sebagai sakramen ataupun sebuah rahmat yang Allah berikan kepada kita manusia lewat gereja. Dan bolehlah itu dikatakan ya didirikan oleh Yesus sendiri. Karena itu mandat itu diberikan Yesus kepada para rasul langsung gitu loh. Saya kira apa yang dijelaskan Frater dari Matius 16 ayat 19 maupun dari Yohanes 20, tepatnya ayat 23 atau 22 dan 3 ya. Jadi kan berkaitan dengan soal aku memberikan kuasa. Nah, itu kepadamu para rasul. Tentu saja tidak hanya berhenti pada para rasul tapi juga pada penggantinya para rasul. Lah pengganti para rasul siapa? Para uskup. Lalu para uskup memberikan juga kuasa ini kepada para imam. Jadi imam ini punya kuasa mengampuni dosa bukan atas nama diri sendiri, atas nama kuasa yang Allah berikan lewat gereja. Makanya kan kalau toh para romo atau para imam memberikan pengampunan itu bukan aku atas nama diriku sendiri mengampunimu, tidak. Nah, jadi kan melalui proses Allah Bapa yang ingin mendamaikan dirinya dengan dunia lewat Yesus Kristus, dan itu kuasa itu diberikan pada gereja sehingga aku mengampunimu, melepaskan seluruh dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi itu Allah sendiri. Lalu juga bolehlah dikatakan, bukankah Roh Kudus bisa mengampuni dosa? Oh bisa, tapi Roh Kudus mengampuni dosa lewat para imam, gitu loh. Imam hanya menjadi perantara. Ya, dari perantara. Jadi yang mengampuni itu sebenarnya Allah sendiri, tapi lewat para imam loh. Apakah nggak bisa langsung? Ya, mungkin bisa, tapi toh nyatanya Yesus sendiri memberi kuasa itu kepada para rasul. Apa yang kau nyatakan tetap akan tetap di sana. Apa yang kau lepaskan di dunia juga terlepas di surga. Ini kan berarti mengandaikan bahwa proses pelepasan ini memang perlu sarana kan gitu. Saya kira itu. Apakah makin ruwet? Enggak sih, malah tambahan ya. Gitu. Oh iya. Karena dia penambahan lagi nih dari Romo juga. Jadi kan lebih gitu. wawasan Makin holistik begitu. Oh iya. sananya Romo. Monggo. Wah, itu Romo udah pesan sendiri ya. Bakulnya tambah gemuk. Oke, makasih ya. Tambah Gitu. subur.
Dan mungkin kalau selama ini ada orang yang ngomong tentang sejarahnya bagaimana Romo, saya hanya meluruskan aja. Sebenarnya kalau dikatakan sejarah sakramen tobat itu tidak ada sebenarnya. Bahwa sakramen tobat masuk dalam sejarah, ya, itu loh. Jadi sejarah sakramen tobat ya berawal dari perintah Yesus. Perintah Yesus itulah yang menjadi titik awal lahirnya sakramen tobat. Dan itu berkembang dalam sejarah gereja, berkembang dalam sejarah manusia. Kalau dikatakan soal sejarahnya dalam kehidupan manusia dan gereja itu hanya soal bagaimana penyempurnaan cara, soal cara saja. Bahwa hakikat esensinya dari sakramen tobat ya sejak awal sampai sekarang ya sama. Begitu. Gimana? Iya, Fen? Ada yang perlu ditanyakan, Adven? Apalagi ya kira-kira? Lambo. Aku ini mau ngopi ya mau tanya sakramen tobat. Kan mumpung ada Romo, jadi takutnya gini loh, bahwa kita mencari penafsiran sendiri nih, terus aku ditanya orang, aku menjawab inilah, ternyata jawaban aku salah, kan nanti malah salah kaprah. Terus Gimana tadi kok? apa aja yang didiskusikan tadi? Ya itu cuma itu ya? ada saja dasarnya. Bagaimana apa itu sakramen tobat begitu. Udah, saya kira udah jelas semua. Gimana nih Kak Mas? Cukup belum? Apa ya? Bingung juga. Oh, bingung juga. Gini loh, Mo. Kadang kan orang tuh baru pikir kita malu mengaku dosa. Nah, biasanya kan habis pengakuan dosa nih yang pernah aku alamin tuh Romo mengasih, ini kamu harus seperti ini, baca ini, baca ini. Nah, tadi Frater kan bilang ya, kalau itu memang harus dilaksanakan. Semisal nih nggak aku laksanakan, lu gimana Romo? Wah, ini saya kira pertanyaan bagus, praktis banget ya. Jadi gini, ketika kamu mau mengaku dosa, itu kan sudah meniat mau memperbaiki. Iya. Nah, dalam sebuah pengakuan dosa itu selalu ada yang disebut dengan denda. Iya. Denda. Kenapa ada denda dosa? Ini begini. Jadi saya umpamakan, pengampunan dosa itu kan kamu minta diampuni. Iya. Tapi akibat dari dosa itu tetap harus diselesaikan, gitu. Nah, contoh gini, Fen. Contoh ya. Saya beri contoh tapi. Nah, saya beri contoh misalnya. Gimana? Kamu saya jewer gini ya. Ya. Nih, kalau jewer saya keras, sakit nggak? Sakit. Terus saya minta maaf, Fen. Minta maaf ya. Kamu maafkan kan? Maafin. Tapi sakit ini selesai nggak dengan saya minta maaf? Enggak. Nah, ini baru jewer. Kalau misalnya kamu saya lukai, begitu ya. Nah, berarti kan kamu terluka. Tapi aku minta maaf dan kamu memaafkan. Apakah selesai kasusnya? Tidak. Nah, itu maksud saya begini. Jadi dalam denda dosa itu maksudkan adalah sebagai akibat dari dosa yang harus ditanggung. Jadi kalau kita berbuat dosa itu punya dampak. Selain aku melukai Allah ataupun sesama, kita harus juga bertanggung jawab meskipun kita sudah dimaafkan. Nah, ini dalam jangka panjang itulah juga akhirnya kenapa gereja Katolik juga mengenal yang disebut api penyucian. Api penyucian itu bukan berarti manusia itu bersalah tidak diampuni, tapi akibat dari dosa itu tetap harus diselesaikan. Sehingga kalau misalnya saya melukai kamu, aku minta maaf sudah selesai, tapi aku tetap harus bertanggung jawab mengobati kamu. Nah, inilah yang terjadi dalam sebuah sakramen tobat. Ketika kamu mengaku dosa, dosamu sudah diampuni, tapi denda dosa itu sebagai pepulih, sebagai silih dari kamu berbuat dosa itu bentuk tanggung jawabnya harus diselesaikan. Nah, ketika kamu diminta, kamu nanti sebagai silihmu misalnya, kamu misalnya mengantar frater keliling paroki, itu kan bentuk silih sebenarnya saya. Dan kamu jawab, iya Romo saya akan mengantar. Ternyata kamu nggak ngantar gitu loh. Nah, berarti kan belum kamu selesaikan tanggung jawab dari akibat dosamu. Lalu bagaimana? Ya itu berarti harus diselesaikan lagi. Lah ini nanti kalau ngaku dosa lagi bentuknya ngomong gini, Romo saya dulu sebenarnya sudah mengaku dosa, lalu denda dosanya mengantar frater. Tidak dilaksanakan. Nah, belum saya laksanakan waktu itu karena saya kebetulan begitu selesai mengaku dosa, frater udah terlanjur pulang.
Lah nanti nanti kamu akan mendapatkan denda yang lain lagi. Ya udah kalau gitu dendanya misalnya menceti Mbak Putri kan itu ya udah. Misalnya. Tapi biasanya Romo memberikan denda tidak seperti itu. Biasanya berupa doa ataupun berupa melakukan misa ataupun mungkin berbuat baik memberikan dana atau membagikan rezeki dan sebagainya semacam itu. Bisa saja seperti itu. Jangan dipandang itu sebagai hukuman yang waduh, hukuman kok menakutkan. Enggak. Itu bentuk dari tanggung jawab bahwa saya berbuat dosa, maka saya juga bertanggung jawab atas akibat dari dosa saya. Gitu. Nah, kaitannya biasanya kalau misalnya, saya kemarin mencuri uangnya Pak Hermawan misalnya. Benar nih kamu curi? Iya. Waduh. Tapi kalau saya mengembalikan malu loh Romo. Bagaimana? Nah, kamu dulu mencurinya malu enggak? Enggak, ya kamu minta maaf sama Pak Hermawan. Pak, kemarin uangnya tak curi ini saya kembalikan. Tapi enggak berani betul, nanti saya dimasukkan ke penjara. Ya kan itu akibat dari dosamu toh. Tapi tetap diampuni. Tapi saya kira juga ada denda-denda lain yang lebih bijaksana. Saya kira tidak harus begitu itu. Gitu men. Maka enggak usah malu. Lalu yang berikut. Loh, apakah nanti Romo nggak menyampaikan dosa-dosa saya ke tempat lain? Biasanya itu tadi yang aku Takut itu orang-orang Romo. Para imam itu terikat oleh sebuah janji bahwa akan merahasiakan dosa-dosa itu. Tapi juga sejauh yang saya alami selama ini, mungkin juga pengalaman para Romo pada umumnya, nggak akan pernah ingat dosa kalian. Ketika misalnya ada serangkaian pengakuan dosa ya, ada 50 orang yang mengaku dosa, mana daya ingatnya ini? Apalagi sudah nggak pernah minum itu obat yang jadi yang dilakukan oleh pengaku dosa pertama, kemudian sampai ke 10 aja mungkin sudah tidak ingat, apalagi sampai ke 50, nggak ingat. Jadi jangan pernah merasa bahwa kami para imam itu akan mengingat-ingat dosa kalian. Enggak. Ada hal yang lebih diingat, yang lebih penting daripada mengingat dosa kalian. Bukan gitu. Oke? Siap. Jadi intinya niat sama tanggung jawab sangat pengaruh juga ya Mas? Lah iya dong. Kamu kalau niat mau mengaku dosa, menyesali, tapi kamu nggak mau menanggung akibat dosa, ya ngapain? Sama aja ya? Sama aja. Meskipun bahwa nanti akan jatuh, yes. Itu manusia. Maka nanti akan ada pengakuan dosa lagi. Ya, gitu. Lalu, kenapa nggak bisa langsung ke Tuhan, Romo? Lah kamu berbuat dosa apakah tidak berkaitan dengan kehidupan manusia? Kan gitu. Saya kira Yesus ketika memberikan perintah kepada para rasul dan penerusnya ya cukup manusiawi kok alasannya. Kamu tidak pernah berdosa itu betul-betul terlepas dari manusia, tidak mungkin. Mesti ada hubungannya entah dengan orang tua, entah dengan teman, entah dengan guru, entah dengan siapapun gitu. Langsung dengan Tuhan saja kelihatannya sangat kecil. Maka kalau kamu berani berbuat dosa dan itu melukai juga relasi dengan manusia, ya saya kira mengaku dosa apa susahnya kan gitu loh. Dan itu diperintahkan oleh Yesus sendiri. Oke? Sip, mantap. Ini juga sekaligus tambahan pelajaran untuk frater berarti ya? Iya. Saya kan belum dapat sakramentologi loh. Ya. Nanti kita pakai. Aji mumpung ya berarti ya ini tadi. Mumpung di sini ngobrolin sakramen tobat, terus ada peneguhan yang lebih jelas lagi dari Romo. Dan pahitnya kopi ini masih pahit dengan dosa-dosa. Saya pikir sepahit senyumannya Alven. Oke. Ya sudah. Sudah mungkin sampai itu dulu pertanyaan kita. Ya, itu dulu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa nemuin langsung Romo atau Frater langsung lah. Pastoran. Iya. Terima kasih Romo sudah sempat datang ke sini menyampaikan ya wawasan tambahan lah dari tambahan Frater. Frater. Ya. Frater juga terima kasih sudah datang. Terima kasih.
Terima Pak kasih. Fanti juga terima kasih sudah Oke, datang mudah-mudahan di sini. setelah ini warga gereja Katolik semakin rajin untuk mengaku dosa, untuk terus-menerus memperbarui diri ya. Amin. Dengan Amin, rahmat Allah amin. yang luar biasa itu. Tuh. Gunakanlah rahmat kerahiman Iya. Allah. Sobat Jangan Sedudo Keren di luar disia-siakan. sana, ingat pesan Romo ya. Kita semakin tekun dalam pengakuan dosa. Nggak cuma setahun 2 kali ya, kalau bisa 12 kali dalam setahun. Tiap bulan boleh. Ya bulan dong berarti. Setiap bulan pastinya. Iya, terima kasih juga, Pak Er. Romo, Ya, baik, terima Brother, kasih. atas Ya, mari kita obrolan lanjut malam. ngopi. Kita Oke, lanjutkan monggo, ngopi aja. monggo. Ya. Gorengannya juga Ya. monggo. Ya, terima kasih. Oke, Sobat Sedudo Keren, podcast kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kita semakin paham dengan apa yang disebut dengan sakramen pertobatan atau pengakuan dosa ini. Sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang, mungkin dengan narasumber yang lebih Ya. heboh lagi, lah. terus apa ya? Lebih banyak menambah wawasan lah. Dengan topik-topik yang lebih Iya. menarik lagi, menggali lagi tentang iman Katolik yang lebih dalam lagi. Nah. Oke, Avan, gimana malam ini? Cukup senang ya tadi ada. Oke. Kebetulan ada frater juga, ada Oh. Romo. Kan kita nggak nyangka ada Romo datang juga. sama Oh, kita. di luar dugaan lo tadi Iya. ya. Aku pikir tadi frater aja yang kita. Iya nih. Kan kita rencana cuma mau nanya frater aja. Ternyata Robo datang dan penjelasannya lebih Lebih detail lah ini. latar dan kita lebih paham lagi. Iya betul. Oke, Oke, mungkin sampai di sini dulu. ya kita ketemu bulan depan dengan Ya di episode selanjutnya lah ini. Oke, jangan lupa terus saksikan podcast Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan katekesnya Romo nang Nganjuk. Ngobrol Iman. Sedudo Keren dong.